Balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga adalah satu project baru yang nanti akan saya info dan sharing ke teman-teman. Ya, ini perihal DEX di atas jaringan Solana, teman-teman ya. Jadi pertama-tama akan saya update dulu untuk market ya. Per hari ini kita lihat Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan ya ke level 51 dari kemarin kan 47 48, ini udah 51 masih netral. Dan ya di sini mayoritas altcoin lumayan hijau, khususnya kalau kita lihat nih XRP, XLM, XDC ya. Ini hijaunya lumayan, dan XRP per tadi yaitu $2,9 something. Kemudian ya baru saat ini per saya bikin video adanya koreksi balik gitu ya. Cuman untuk mayoritas altcoin yang lain belum begitu signifikan naiknya. Ya, jadi kita sama-sama menunggu untuk rilis data. Kemarin juga udah saya sharingkan juga ya untuk Bitcoin. Kemudian ya ini tinggal ya sekarang saya ya tinggal sejam setengah lagi lah, 1 jam 30 menit lagi kita akan melihat apakah CPI-nya sesuai forecast, di bawah forecast atau di atas forecast ya. Jadi prepare teman-teman untuk antisipasi kalau memang malah kita amit-amit dikasih CPI di atas forecast teman-teman. Tapi kalau misalkan bahkan di bawah forecast ya itu good untuk market ya. Kita lihat dulu juga untuk Bitcoin ETF flow ya, so far ini masih outflow teman-teman ya. Ini banyak yang buang barang karena ya besar kemungkinan menunggu ini CPI-nya seperti apa keluarnya nih. Ya, memang kalau kita lihat secara forecast ini mengalami kenaikan dari previous datanya. Nah, itu yang diantisipasi sebenarnya gitu ya. Dan kalau kita lihat per 3 harinya liquidity need map ya, karena Bitcoin udah naik tadi itu 97 ribuan dolar. Ya, ini mayoritas malah banyak yang long ya. Level liquidation yang gendut tuh di 90.850 dolar. Kemudian per satu minggunya kita lihat ya, per satu mingguannya ini sebenarnya yang sell short di 96 ribuan ini udah kejemput semua nih. Jadi sekarang memang belum ada lagi yang cukup tebal ya, kecuali di bawah nih teman-teman. Yang di bagian atas ini nggak terlalu tebal ya, seperti di sekitar 98 ribuan dolar ini nggak terlalu tebal. Tidak seperti waktu di range 96 ribuan, ini tebal banget yang melakukan sell short teman-teman. Ya, jadi antisipasi menjelang event data yang akan rilis, mungkin market akan di-shake lagi teman-teman. Nah, kalau berbicara Bitcoin secara daily time frame, sebenarnya secara daily ini udah bagus banget ya. Closingnya di atas MA21. Sebelumnya juga kita bisa lihat di sini ada tail candle panjang dari bawah. Berarti kan memang area ya di sekitar 90 ribuan dolar itu masih dipertahankan dengan baik banget. Akhirnya kita bisa lihat closingnya membentuk seperti ini. Ya, sekarang kita bisa lihat tadi high itu di 97.700 dolar. Nah, per saya bikin video ini di 96.600-an. Ada sedikit mengalami penurunan. Jadi secara daily ya ini masih peluang sebenarnya akan tes next target di sekitar 99 sampai 100 ribu dolar. Nah, cuman masalahnya kan sekarang udah dekat sekali nih dengan yang namanya rilis data. Ya, either memang kita dikasih mungkin adanya shake out ya, teman-teman sedikit retracement ya, mungkin sekedar bikin wick aja before dia going up, itu untuk good scenario nya. Atau dari sini ya udah kita ngomongin best scenario balik lagi teman-teman dia ke 90.000 sampai 91.000. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya di sini kita bisa reaksi signifikan balik lagi teman-teman. Ya, ini juga reaksi signifikan baik lagi. Tuh. Ya, ini juga reaksi yang di sebelah sini tuh. Nah, tuh. Ini going up balik lagi, drop lagi teman-teman. Ya, jadi masih possible sekali lagi. Walaupun bikin tail candle panjang, tapi mengingat ada event penting yang akan rilis sebentar lagi, ya ini masih bisa ya bahkan turun sampai sedalam itu ya. Cuman kemarin juga udah saya sharingkan perihal ini ya, outlook ini teman-teman ada saya sharingkan kemarin. Ya, syaratnya adalah Bitcoin harus mampu break dari high sebelumnya. High sebelumnya di mana itu di sekitar 95 ribuan sampai 95.900 dolar. Ini dia udah mampu di break. Ya, maka expect adanya reject dari next target ini kalau kita lihat per 4 hourly teman-teman ya. Ini di sekitar 97.500-an pas tuh ya. Ini retracement di situ ya untuk lanjut naik. Sebenarnya secara struktur ini nggak masalah kalau secara time frame 4 jam. Ini dari high sebelumnya ya, kemudian dia drop, ada liquidity sweep, dia going up lagi, udah break strukturnya, tinggal kita melihat retracementnya. Apakah memang cuma sekedar retest nih sampai range 95.000, 95.800 atau dia mengambil lebih bawah sebelum dia going up. Nah, kalau diambil lebih bawah di sini kita bisa lihat juga di sini ada area yang namanya imbalance area. Nih.
Nah, ini ada imbalance secara time frame 4 jamnya. Itu di range 92.500 sampai 94.300 dolar. Jadi at least kalau misalkan Bitcoin bikin weak atau sedalam-dalamnya koreksi sampai box orange ini, itu masih oke, nggak masalah teman-teman ya. Kita gunakan Fibo juga, coba lihat biasanya masuk golden ratio juga sekitaran itu ya, tuh pas banget ya orange ini ya, masuk golden ratio 0,3, 0,5, 0,6 nya tuh ya. Jadi even dia sampai 92.400an itu masih oke teman-teman ya. Cuman ya karena news event ini penting sekali ya, tentu waspada ya. Kalau misalkan dia sebelum naik dikasih gocekan dulu seperti wick candle dulu ke bawah tajam nih ya, maybe sampai 92.400an, even di 92.000 gitu ya, bawah kayak gini ya, kemudian closing di atas lagi sebelum dia melanjutkan penguatannya. Kalau memang good untuk market ya bisa aja terjadi ya. Ini adalah salah satu bentuk antisipasi menjelang 1 jam 30 menit mendatang ya, rilis data CPI ya untuk si Bitcoin. Dan ini untuk Bitcoin dominance-nya secara daily ya, dia udah testing ya, sempat bikin candle lewatin dari high yang terbentuk pada 26 Desember via week candle-nya. Itu tadi sampai di 58,4%. Kemudian adanya rejection ya, dan penurunan yang ada pun kita bisa lihat di sini. Hanya testing di previous SNR-nya untuk si Bitcoin dominance secara daily. Ya, jadi sebenarnya ini kondisi yang nggak bagus banget untuk altcoin-nya. Ya, kecuali dari area sini ya, akhirnya dia benar-benar reject untuk dia turun balik lagi ke 57,48%. Nah, baru untuk altcoin lain mungkin kita lihatnya itu lebih bertenaga lagi. Ya, kalau sekarang posisinya karena adanya sedikit rejection ya, nih tuh sedikit rejection sebelumnya ya, koin-koin dari ISO 20022 yang mengalami kenaikan paling signifikan ketimbang altcoin yang lain. Dan sekarang per saya bikin video ini adanya pemantulan tuh, mantul kayak gini ya, ketika Bitcoinnya malah stuck. Nah, ini yang bikin altcoin sekarang ini posisinya kecekek lagi atau koreksi lagi ya. Next kita akan bahas untuk salah satu project yang baru teman-teman ya. Di sini saya mau info, ini ada websitenya, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Ini namanya Solanex ya, build on Solana. Jadi memang dia dibangun di jaringannya Solana. Dan kabar baiknya dia ini sudah melaunching ya untuk utility tokennya, Soldex ini namanya. Ya, jadi memang Soldex ini bergerak ataupun masuk ke narasi AI agent. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut ke Solanex-nya, untuk untuk tokennya ini si Soldex, Solanex ini sendiri ya, kalau misalkan kita lihat di sini ada penjelasannya juga. Ya, dari Solanex ini memang dia itu sebuah DEX ya. Jadi dia juga menggunakan teknologi blockchain juga ya, dimana di dalam DEX ini dia menggunakan AI teman-teman nih ya. Jadi ini uniknya memang dia dibangun di atas Solana yang sekarang ini lagi boomingnya, ditambah dengan atau dipadukan dengan AI ya. Jadi harapan kedepannya si Solanex ini bisa menjadi project yang bisa dibilang diperhitungkan lah teman-teman ya, karena narasi yang sekarang kan yang digadang-gadang nih menjadi salah satu narasi yang akan besar itu adalah AI agent ya. Kemudian juga Solana masih hype juga teman-teman ya. Kemudian ini untuk project overview-nya nanti teman-teman bisa baca juga ya, linknya akan saya taruh di deskripsi juga teman-teman. Kemudian untuk innovation ya, tentu untuk inovasinya nih teman-teman ya, ini salah satunya seperti AI governance systemnya ya, dimana dia untuk melanjutkan analisa market ya, kondisi-kondisinya untuk mengoptimize ya liquidation, distribusi, dan trading strateginya seperti apa ke depannya ya. Tentu ini mereka juga mau membuat platform yang real time ya, dengan market yang cukup dinamis ya, dan juga untuk efisiensi di dalam trading nih ya, reduce slippage juga ya. Kemudian di sini juga ada visi dan misinya teman-teman ya. Jadi memang Solanex AI ini ya itu ingin menjadi bisa dibilang enggak tombak juga, maksudnya ya untuk ngelit lah ya, untuk ngelit exchange yang bisa menjadi wadah trading yang efisien ya. Kemudian manajemen likuiditasnya bagus ya, dan juga itu dikelola
menggunakan AI, teman-teman. Ya, dan misinya mereka itu untuk user-usernya yang menggunakan platform mereka, nggak cuman untuk, dan juga misi mereka ke depannya untuk para usernya juga mendapatkan keuntungan ya dari masa depan dari DeFi itu sendiri dan juga market crypto yang terus berkembang, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada tokenomics dari si Soldex ini sendiri, teman-teman. Ya, jadi di sini ada checks dan DEX liquidity-nya ini 12%, team and advisor-nya 7%, pre-sale investor 35%, marketing community-nya 12%, ya, treasury-nya 16%, ekosistem growth-nya itu 18%, teman-teman. Dan ini untuk rinciannya. Ya. Cuman pasti teman-teman penasaran juga ya, nanti Soldex ini menjadi liquidation maksudnya utility tokennya itu apa aja nih ya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk staking ya, bisa digunakan untuk staking, dapetin reward juga ya. Kemudian juga ini nanti teman-teman bisa mendapatkan akses premium lah. Nanti akan dibuatkan premium future yang terdapat pada Solanex ya. Jadi kalau misalkan kalian membeli Soldex ya, nanti ada premium fitur yang bisa kalian akses, teman-teman. Nah, ini masih pre-sale juga ya, yang mau join pre-sale-nya silahkan juga. Ini juga masih early banget ya, berpeluang masih besar. Tentunya kalian juga Dior juga, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian membeli ya Solanex, kalian punya deposit ya untuk investment, misalkan kalian melakukan pembelian senilai $250, itu bisa mendapatkan 5% ya token bonus. Kemudian $500 pembelian itu mendapatkan 7%, $1.000 dapat 10%, dan $2.500 itu mendapatkan 15% token bonus ya. Dan ya ini sebenarnya cukup menarik ya. Dan ya nanti tentu karena memang dia ini DEX ya, pasti berhubungan dengan swap. Ya, swap nanti juga bisa staking dan lain sebagainya. Tuh, ya ada pools-nya juga ya. Jadi memang ini cukup menarik, dan kita bisa baca juga untuk roadmap-nya, teman-teman ya. Jadi untuk roadmap-nya di sini ada kemarin tuh ya Q3 2024 ya foundation phase ya, kemudian Q4-nya release phase, kemudian kita sekarang memasuki yang Q1 Q2 expansion phase ya. Jadi memang dia ini lagi ekspansi seperti Solanex AI mobile ya. Kemudian untuk beberapa platform ke depan yang istilahnya dapat mencakup lebih banyak user, teman-teman. Ya. Kemudian untuk Q3 di 2025 ya, di sini tentu inovasi sama pertumbuhan ke depannya. Ya, jadi memang nanti mungkin ada inovasi atau program-program ke depan yang akan ditambahkan pada proyeknya si Solanex AI ini. Sama seperti yang tadi adanya premium fitur ya. Jadi itu bisa menjadi key ataupun ya bocoran lah di awal kalau misalkan nanti mereka ini mau memberikan premium fitur yang bisa kalian akses kalau misalkan membeli utility tokennya, yaitu adalah si Soldex ini sendiri ya. Dan juga jangan lupa untuk kalian bisa follow juga ya untuk Twitter ya, dan juga Telegramnya mereka nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Kemudian kita lihat yang lebih bawah ya, ini untuk media-medianya mereka ya, udah kerjasama sama siapa aja. Di sini ada Crypto News, Coin Market Cap ya, Market Insider ya, ini ada. Kemudian di sini Next Generation Trading with Solanex AI ya. Kita bisa lihat di sini untuk transaksi processing ya, proses transaksi yang lebih cepat ya. Kemudian untuk security-nya multiple pool support ya, gas fee optimize ya. Kemudian di sini ada untuk intuitive interface juga. Nah, di sini untuk skemanya dari Solanex AI, teman-teman. Ya, jadi di sini ada up to 60% lower swap cost nih untuk trader yang kedua, ini up to 250 higher profit nih, teman-teman ya. Ini datangnya dari liquidity pool tuh ya, untuk mengoptimize trading parameter nih. Nah, baru tengah-tengahnya itu dari Soldex chip, teman-teman ya. Ini kurang lebih skemanya. Kemudian ini roadmap juga yang tadi ada saya bacain ya di awal. Di sini kalian bisa lihat juga untuk di websitenya. Kemudian di sini untuk kalian bisa join juga nih Solanex AI pre-sale nih ya. Become early investor ya, masih awal, teman-teman. Nah, di sini untuk simplifying decentralized trading ya. Di sini ada beberapa hal juga
Ya, kemudian di sini kalau misalkan kalian mau tahu yang lebih lanjut ya kalian bisa baca-baca juga nih. Ya, udah disediain sama mereka. Dan ya jangan lupa juga kalian bisa follow ya untuk Twitter maupun Telegramnya mereka. Ya, join ke komunitas mereka. Paling itu yang bisa saya tambahkan ya untuk video kali ini. Jangan lupa Dior ya, kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan ya, sampai jumpa untuk next video Some Profit.